Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan maupun kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kitab Fadilah Amal. Yang akan saya bacakan ini kitabnya kitab terjemah. Yaitu kita masih dalam bab semangat anak-anak dalam memperjuangkan agama. Anak-anak pada masa Rasulullah SAW, artinya para sahabat. Tapi sebelum itu baiknya ketika kita belajar ilmu agama, kita dalam kondisi berwudu, artinya masih dalam wudunya terjaga, supaya kita mendapatkan berkah maupun rahmat dalam majelis kita ini. Di sini saya bukan menggurui, tapi kita saling belajar. Makanya yang saya baca adalah kitab terjemah. Bagi teman-teman yang ingin ada referensi, kalian bisa komen dan tulis apa kitabnya, dan kita akan bacakan supaya mendapatkan kebaikan kita semua. Dan saya akan mulai, yaitu kisah ke-14, kisah Ammar bin Salmah radhiyallahu an menghafal Al-Quran ketika masih kafir. Jadi dia pas masih kafir Ammar bin Salmah radhiyallahu an bercerita, kami tinggal di suatu tempat di jalan yang menuju Madinah. Orang-orang senantiasa melewati tempat itu. Jika ada yang kembali dari Madinah, kami akan menanyai keadaan di sana, juga tentang orang yang mengaku sebagai nabi. Lalu mereka menjelaskan bahwa nabi itu telah bersabda, telah turun kepadaku wahyu ilahi, ayat yang telah diturunkan. Ketika itu aku masih kecil dan aku selalu mengingat ayat-ayat tersebut. Demikianlah keadaanku sebelum masuk Islam. Aku telah banyak mengingat ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang Arab yang akan masuk Islam menunggu orang Makkah masuk Islam. Ketika terbukti Makkah dapat dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam. Ayahku dan beberapa orang kaumku datang kepada Nabi SAW sebagai utusan. Beliau mengajari syariat-syariat Islam dan cara-cara sholat, juga cara sholat berjamaah. Beliau bersabda, orang yang paling banyak hafal Al-Quran lebih utama untuk menjadi imam. Karena aku suka menghafal ayat-ayat Al-Quran melalui orang-orang yang lewat dari Madinah, maka akulah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Setelah dicari di antara kami siapakah orang yang paling banyak hafal Al-Quran, ternyata tidak ada orang lain. Akhirnya akulah yang dijadikan imam oleh mereka. Jadi waktu masih kecilnya ini, Ammar bin Salmah suka menghafal ayat-ayat yang dibawa oleh para muhajirin. Padahal pada saat itu dia belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam dan ketika mau sholat berjamaah, maka kata Rasulullah yang paling banyak hafalannya itu yang diutamakan menjadi imam. Ketika itu aku baru berumur 7 tahun. Apabila ada sholat berjamaah atau sholat jenazah, akulah yang dijadikan imam. Masih kecil, 7 tahun. Cerita ini terdapat juga di dalam kitab Bukhari. Faidah. Demikianlah kecenderungan, kecintaan dan tabiat mereka terhadap agama dalam usia semuda itu dan dalam keadaan kafir. Ia mampu menghafal sebanyak ayat Al-Quran mengenai anak kecil yang belum balik. Mengimami orang dewasa merupakan masalah fikih yang memerlukan pembahasan. Sebagian ada yang membolehkannya, sebagian lagi ada yang membolehkannya jika terpaksa, dan sebagian lagi ada yang berpendapat tidak boleh sama sekali. Dalam hal ini mereka berpendapat boleh berdasarkan pada sabda Nabi SAW, hendaknya yang mengimami kalian adalah yang terbanyak hafalan Al-Qur'annya. Ini bukan termasuk anak kecil yang belum balik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.